Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Siti Irjayanti dan Trisna Topiana, ingin mempresentasikan bab 7 tentang ilmu hadis. Baiklah, perkenalkan, nama saya Siti Irjayanti, NPM 2011110459. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari ilmu hadis. Hadis mengandung bermakna seperti jadid, qarib, dan khabar. Kata jadid merupakan lawan dari kata qadim, berarti yang baru. Qarib berarti yang dekat atau yang belum lama terjadi. Adapun khabar berarti warta, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang pada orang lain. Hadis adalah segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, tahri, atau sifat. Hadis menurut bahasa artinya baru. Kata al-hadis dapat juga dipandang sebagai istilah yang lebih umum dari kata sunnah yang mencakup seluruh yang berhubungan dan disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan istilah as-sunnah digunakan untuk perbuatan atau amal dari Nabi SAW saja. Sedangkan ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis. Ulum al-hadis terdiri dari 2 kata, yaitu ulumu dan al-hadis. Sedangkan dari segi bahasa, ilmu hadis terdiri dari 2 kata, yaitu ilmu dan hadis. Dan yang kedua adalah berbagai permasalahan dalam hadis. Berbeda dengan Al-Quran, kontentikan hadis seringkali dipersoalkan. Sejumlah kritikan ditujukan kepada hadis dan bahkan ada yang menolaknya. Dengan statusnya sebagai sumber kedua dari ajaran Islam, tentunya yang dimaksud bukanlah hadis sembarangan, yaitu hadis yang kadar sanad dan mantannya tidak jelas dan tidak memiliki sandaran yang kuat. Untuk mengukur kedabitan atau kevalidan hadis, biasanya di kalangan akademis lebih memilih istilah kritik hadis, yaitu sebuah upaya untuk menilai dan menimbang hadis dari berbagai sisi, baik dari segi sanad maupun matanya yang memungkinkan diterimanya keabsahan dan kedabitan hadis tersebut. Menurut Muhammad Al-Ghazali, ulama telah sepakat menempatkan Al-Quran sebagai sumber hukum dan perundang-undangan Islam, sementara hadis sebagai implementasinya. Oleh karena itu, Al-Quran haruslah dijadikan sebagai ukuran kesahihan suatu hadis. Menurut Samsuddin Arif, gugatan orientalis terhadap hadis bermula pada pertengahan abad ke-19 Masehi, tatkala hampir seluruh bagian dunia Islam telah masuk cengkraman kolonialisme bangsa-bangsa Eropa. Kemudian muncul Ignaz Goldziher yang pendapatnya tentang hadis jauh lebih negatif dibanding para pendahulunya. Menurut Goldziher, hadis lebih merupakan refleksi interaksi dan konflik berbagai aliran dan kecenderungan yang muncul kemudian di kalangan masyarakat muslim pada periode kematangannya, ketimbang sebagai dokumen sejarah awal perkembangan Islam. Ini berarti menurutnya, hadis adalah produk buatan masyarakat Islam beberapa abad setelah Nabi Muhammad SAW wafat, bukan berasal dan tidak asli dari beliau. Pendapat menyesatkan ini telah disanggah oleh sejumlah ilmuwan seperti Syekh Mustafa Al-Sabai, Muhammad Abu Subah, dan Abd Al-Ghani Abd Al-Khalid. Pada intinya, gugatan para orientalis terhadap hadis pada awalnya adalah mempersoalkan ketiadaan data historis dan bukti tercatat yang dapat memastikan otentisitas hadis, sehingga sejumlah pakar melakukan penelitian intensif perihal sejarah literatur hadis guna mematahkan argumen orientasi yang mengatakan bahwa hadis baru dicatat pada abad kedua dan ketiga Hijrah. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Trisna Topiana. Selanjutnya C. Sejarah perkembangan hadis. Sesuai dengan perkembangan hadis, ilmu hadis selalu mengiringi sejak masa Rasulullah SAW, sekalipun belum dinyatakan sebagai ilmu secara eksplisit. Apabila membicarakan hadis,
pada masa Rasulullah berarti membicarakan hadis pada awal pertumbuhannya. Dalam riwayat Bukhari disebutkan Ibnu Mas'ud pernah bercerita bahwa Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya dengan berbagai cara, sehingga para sahabat selalu ingin mengikuti pengajiannya dan tidak mengalami kejenuhan. Ada beberapa cara Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis kepada sahabat, yaitu pertama, melalui para jamaah yang berada di pusat pembinaan atau majelis al-ilmi. Yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu. Kemudian mereka menyampaikan kepada orang lain. Ketiga, cara lain yang dilakukan Rasulullah dalam menyampaikan hadis adalah melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka seperti ketika haji wada. Pada periode tabi'in, periode ini disebut masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini, daerah Islam sudah meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand. Bahkan pada tahun 93 Hijriah meluas sampai ke Spanyol. Hal ini bersamaan dengan berangkatnya para sahabat ke daerah-daerah tersebut, terutama dalam rangka tugas memangku jabatan pemerintahan dan penyebaran ilmu hadis. Ketika pada pertengahan abad kedua Hijriah sampai abad ketiga Hijriah, ilmu hadis mulai ditulis dan dikodifikasi dalam bentuk yang sederhana, belum terpisah dari ilmu-ilmu lain, belum berdiri sendiri, masih bercampur dengan ilmu-ilmu lain atau berbagai buku atau berdiri secara terpisah. Tetapi pada dasarnya, penulisan hadis baru dimulai pada abad kedua Hijriah. Imam Syafi'i adalah ulama yang pertama mewariskan teori-teori ilmu hadis secara tertulis sebagaimana terdapat dalam karyanya. Sesuai dengan pesatnya perkembangan kodifikasi hadis yang disebut pada masa kejayaan atau keemasan hadis, yaitu pada abad ketiga. Dapat kita simpulkan bahwa pada periode pertama sampai ketiga, hadis diriwayatkan hanya melalui mulut ke mulut, dan masing-masing perawi meriwayatkan berdasarkan kekuatan hafalan-hafalan. Kemudian, pada periode keempat ini, di mana kekhalifahan dipegang dengan Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz dari dinasti Amawiyah, hadis mulai dibukukan. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.